Ya, ada pemirsa, BMKG terus melakukan pemantauan aktivitas anak Gunung Krakatau pasca guguran lava yang menyebabkan tsunami pada Sabtu pekan lalu. Ya, dan untuk mengetahui aktivitas terkini anak Gunung Krakatau, telah ada I Gusti Ayu langsung dari kantor BMKG Jakarta Pusat. Silakan Ayu dengan laporan Anda. Dan juga Vandana, benar sekali bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau yang disebut-sebut menjadi pemicu terjadinya longsor dan tsunami pada Sabtu 22 Desember 2018 kemarin yang menghantam sejumlah wilayah di daerah Banten dan Lampung Selatan ini, di mana BMKG juga menggelar konferensi pers pada Selasa malam kemarin yang menyatakan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau ini masih aktif, di mana juga masih terjadinya getaran-getaran kecil atau tremor, serta juga di mana atas kejadian ini juga Banten dan Lampung Selatan mengakibatkan puluhan dan juga ratusan orang meninggal dunia serta ribuan bangunan ini hancur total. Seperti apa kondisi dari aktivitas Gunung Anak Krakatau pada malam hari ini? Saya sudah bersama dengan Ibu Weniza selaku Kepala Subbidang Peringatan Dini Tsunami BMKG. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam Mbak. Bu, bisa dijelaskan untuk kondisi aktivitas ataupun getaran-getaran tremor dari Gunung Anak Krakatau ini seperti apa Bu pada malam hari ini? Ya, terima kasih. Kami di BMKG masih terus memantau perkembangan apa yang terjadi terhadap aktivitas anak Gunung Krakatau ya. Bahwa sampai saat ini telah tercatat seperti kita lihat di dalam sinyal ini bahwa pada waktu 9 jam yang lalu masih terjadi getaran-getaran dengan kekuatan 2,6 kekuatannya begitu, dan getaran ini tentunya masih terus akan kita monitor perkembangannya untuk beberapa waktu ke depan. Kenapa begitu? Bu, bisa dijelaskan untuk alat ini apakah ini yang dinamakan sebagai seismograf yang akan dipasang di 6 lokasi, yakni di Sumatera dan Jawa, serta juga alat ini bisa nggak sih Bu mendeteksi peringatan dini tsunami kepada masyarakat Bu? Iya, jadi yang kita bisa lihat di sini adalah ini saat ini yang kita miliki sensor yang terdekat dari Gunung Krakatau itu yang kita kenal dengan Cigelis, yang jaraknya kurang lebih 63 km dari area Gunung Anak Krakatau, bahwa ini yang kita punya saat ini, di mana dengan adanya sensor ini kita dapat memantau getaran-getaran kecil terhadap apa yang terjadi dari aktivitas di anak Gunung Krakatau. Nah, namun demikian bahwa tentunya kami di sini yang mana utamanya kami memantau adalah aktivitas dari pergerakan gempa tektonik, yang mana gempa tersebut diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Namun kami pun mampu untuk memonitor terhadap getaran-getaran kecil yang kita kenal dengan tremor tadi, yang mana tentunya saat ini masih terus dikembangkan peringatan dini tsunami yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Kira-kira demikian. Bu, sebenarnya yang saat kejadian pada Sabtu 22 Desember 2018 kemarin, alat ini mendeteksi nggak sih Bu terjadinya getaran-getaran di Gunung Anak Krakatau, dan kondisi dinding dari Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini seperti apa Bu? Iya, kami di sini bekerja 24 jam. Tentunya apa yang terjadi dari aktivitas Gunung Anak Krakatau itu adalah telah tercatat sensor di Cigelis dengan kekuatan 3,4, bahwa memang betul di dalam pada waktu 2 Desember lalu di sekitar pukul 21.37 detik tersebut memang ada getaran yang tercatat, dan kekuatannya adalah 3,4. Tapi dengan terdeteksinya getaran pada saat 22 Desember itu, dan saat kejadian itu juga langsung terjadi tsunami, apakah BMKG langsung menurunkan dan memberikan peringatan dini tsunami kepada warga, ataukah itu memang haknya dari BMKG sih Bu untuk mendeteksi getaran-getaran dari akibat vulkanik ataupun tektonik? Ya, sistem yang ada saat ini yang kita kenal dengan sistem peringatan dini tsunami Indonesia dikembangkan tentunya adalah yang mana tsunami-nya itu berangkat dari atau yang bersumber dari gempa-gempa tektonik, yang mana gempa tektonik memiliki karakter untuk kita bisa
untuk mengeluarkan potensi tsunami adalah ketika gempa tersebut berkekuatan cukup besar, katakanlah di atas 6,5 kekuatannya, lalu kedalamannya itu juga dangkal, kurang dari 60 dan terjadi di laut. Namun demikian untuk gempa yang vulkanik saat ini yang terjadi, itu adalah gempa-gempa yang kekuatannya kecil. Seperti yang kita lihat dari sensor yang ada di Celis, kekuatannya hanya 3,4. Namun demikian kekuatan gempa yang kecil ini mampu untuk menggerakkan longsor yang menyebabkan longsoran yang akhirnya berdampak kepada terjadinya tsunami. Oke Bu, bisa dilihatkan untuk yang titik merah ini, itu kekuatan gempanya berapa sih Bu? Iya, yang untuk titik merah ini seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa 10 jam yang lalu, 55 menit yang lalu, bahwa telah terjadi gempa dengan kekuatan 2,6. Yang mana ini adalah bagian dari tremor atau getaran-getaran kecil yang masih terus terjadi di area aktivitas Gunung Krakatau. Bu, ini kan untuk saat ini masyarakat masih dihimbau Bu untuk menjauhi pesisir dan pantai dengan jarak 500 meter sampai 1 kilometer. Nah ini himbauan ini sampai kapan Bu akan dihentikan? Dan untuk kondisi anak Krakatau ini kan kita ketahui bahwa di Indonesia banyak sekali gunung berapi Bu. Nah BMKG masih akan terus mendeteksi semua gunung berapi yang ada di Indonesia agar tidak lagi terjadi hal seperti ini Bu. Iya. Jadi memang betul bahwa saat ini kita sedang terus bekerja sama dengan Badan Geologi yang mana melakukan pemantauan bersama untuk aktivitas vulkanik yang juga dimungkinkan pada gunung-gunung api aktif lainnya. Tentunya kita masih akan bersama mengembangkan peringatan tsunami yang diakibatkan oleh aktivitas gunung api. Oke, siap. Terima kasih Ibu Weniza atas waktunya. Selamat bekerja kembali. Ya, demikian laporan kami, Reva dan Vandana, di mana bahwa sampai saat ini BMKG bersama juga Badan Geologi Kementerian SDM masih terus melakukan pemantauan khusus terkait dengan aktivitas dari Gunung Anak Krakatau, di mana menimbulkan getaran-getaran kecil ataupun tremor. Nantinya juga pihak BMKG akan membuka aplikasi, yakni juga Info BMKG dan juga Magma Indonesia untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak termakan dengan isu hoax. Demikian laporan kami, kita kembalikan ke Reva dan Vandana di studio. Ya, terima kasih rekan Ayu atas laporan Anda langsung dari kantor BMKG Jakarta Pusat.